dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program setelah lama kita sekitar 1 bulan di bulan Ramadan. Sekarang sudah lewat, sekarang masuk bulan Syawal, dan ini adalah live pertama kali untuk program live interaktif Tarbiyah Islam bersama Al Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan Al Ustadz sekarang posisi ada di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah di Kota Temanggung kalau nggak salah begitu ya. Dan bagi pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam Arts Visi, silakan telepon untuk bertanya di 021 ya ke Jakarta ya, 212-32-333 itu dia 021 212-32-333. Oke, baiklah tidak berpanjang waktu lagi, langsung kita bersapa pada Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustaz Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Qabalallahu minna minkum. Iya, bagaimana menara Qur'annya di Temanggung Ustaz? Alhamdulillah santri sudah mulai masuk 3 hari. Masya Allah. Full offline sekarang ya? Ya. Full insyaallah. Full alhamdulillah ya, jadi udah nggak ada lagi online ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada antum juga mengenai hari ini adalah hari pertama live interaktif Tarbiyah Islamiyah, dan antum masih setia menemani kita di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar kependidikan pendidikan Islam. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktunya yang sudah dilakukan untuk kami. Ustaz, untuk pertemuan pertama ini mau dong kita dikasih nasihat terutama berkaitan mengenai semangat agar baik siswa, orang tua atau lingkungannya itu tetap semangat dalam menyambut pembelajaran baru lagi di tahun setelah bulan Ramadan ini, agar bisa tetap semangat belajar dan juga tetap semangat ibadah seperti di bulan Ramadan. Barakallahu fikum Ustaz. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik Pak Bangki. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan kesempatan untuk berupaya menambah ibadah dan berpindah dari satu bentuk ibadah kepada ibadah yang lainnya. Fa idza faragta fansab, apabila engkau selesai dari satu amalan ibadah maka bangkitlah untuk amalan ibadah yang lainnya. Kita selesai di bulan Ramadan, kita menuju bulan Syawal. Kita selesai dari puasa wajib menuju puasa sunnah. Kita selesai dari satu sunnah menuju sunnah yang lainnya. Kita selesai dari satu fadilah kepada fadilah yang lainnya. Kali ini kita akan memberikan sedikit motivasi kepada putra-putri kita, kepada kaum muslimin, kaum muslimat untuk kembali menuntut ilmu. Karena ilmu adalah sebaik-baik jalan insyaallah ta'ala, sebaik-baik jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat seperti ini ya. Kita ingin ya agar kaum muslimin dan kaum muslimat ya, putra-putri kita kembali ke tempat-tempat belajar, kembali ke pesantren-pesantren ya, kembali kepada majelis-majelis ta'lim. Alhamdulillah hari ini kita juga sudah mendapatkan semacam kebebasan untuk ya berpindah dari ikatan-ikatan dan aturan-aturan yang mungkin agak sedikit banyak mempengaruhi kuantitas kita di dalam belajar, majelis ta'lim dan yang sejenisnya. Kita sekarang insya Allah lebih bisa memperbanyak dan kita berharap bahwa kualitasnya pun meningkat dengan
kelonggaran-kelonggaran tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tentu kita membutuhkan persiapan-persiapan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan para nabi, para rasul untuk mendapatkan wahyu. Demikian pula kita setelah liburan, ya. Setelah sekian lama non-aktif, setelah sekian lama dalam keadaan online, ya, siap-siap untuk kita membuka kembali, ya, tempat-tempat, ya, siap-siap untuk kita memulai kembali aktivitas-aktivitas yang lebih baik, ya, yang lebih banyak. Ya. Sebagaimana saya katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan para al-anbiya untuk menerima wahyu. Rasul sallallahu alaihi wasallam disiapkan sedemikian rupa, ya, sampai ada berbagai peristiwa, ya, bagaimana hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dicuci, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinya dipenuhi dengan iman sebelum Al-Isra wal Mi'raj, bagaimana di dalam Al-Isra wal Mi'raj Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya untuk menguatkan hatinya. Begitu pula kalau kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, aku beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi agar hatiku lebih tenteram. Mari kita siapkan hati, mari kita siapkan perangkat-perangkat untuk menuntut ilmu, ya, untuk kembali mengisi hari-hari kita dengan ketaatan secara umum, dan yang paling penting diantaranya untuk para pelajar adalah fokus kembali di dalam madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan, pesantren-pesantren, ya. Kalau kemarin di bulan Ramadan membaca Al-Quran, ya, maka hari ini pun kita harus membaca Al-Quran, ya. Sebab seorang talibul ilm sangat tercela apabila satu hari kosong dari qiraah Al-Quran. Ya. Sehingga seorang talibul ilm, ya, ketika sudah mendapatkan, ya, pembelajaran di bulan Ramadan, ya, di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya, sesungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah yang telah menciptakan Ramadan, ya. Dia tetap beribadah kepada Zat yang telah memberikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Maka madrasah itu kita pindah di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya, ya, supaya kegiatan kita lebih barakah dan supaya semangat di bulan Ramadan itu, ya, justru menjadikan lebih semangat di bulan-bulan lainnya, atau paling tidak menjaga, ya, agar semangat itu tetap ada di dalam hati kita, tetap membara untuk kebaikan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang kita kerjakan pada hari ini, ya, dicatat oleh malaikat, ya. Malaikat di kanan mencatat kebaikan, malaikat di kiri mencatat keburukan, dan pada akhirnya hari kiamat kita akan membaca catatan-catatan amalan-amalan kita. Oleh karenanya selagi kesempatan ini masih ada, maka, ya, kita perbaiki apa yang akan datang, dan kita berharap bahwa apa yang telah lalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Amin. Semoga apa yang kita doakan sama-sama itu dikabulkan oleh Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat membukanya. Berikutnya Ustaz, kita masuk ya Ustaz, ya, ke pertanyaan pertama, boleh Ustaz, ya? Alhamdulillah. Baik. Begini Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Barat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nafi, izin bertanya, apakah anak yang belum balik bisa memutus shaf dalam sholat berjamaah? Dan adakah dalilnya itu? Jazakallah khairan Ustaz, gitu. Memutus sholat apa? Apakah anak yang belum balik bisa memutus shaf dalam sholat berjamaah? Begitu katanya. Nah, alhamdulillah wahdahu wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi huda ila yaumin alqah.
Ya, ada hukum-hukum yang berbeda antara salat jamaah dengan salat munfarid dengan seorang menjadi imam dalam salat jamaah. Bahwa pada dasarnya sunnah bagi seorang muslim untuk meletakkan sutrah ketika salat. Apakah dia mendekat ke tiang, mendekat ke tembok sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, atau dia menaruh sutrah sehingga orang yang akan lewat di hadapannya itu lewat bukan antara dia dengan sutrah tetapi di luar sutrah. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan sunnah hukumnya. Kalau seandainya dia tidak meletakkan sutra, maka dia berusaha untuk menghalangi orang yang akan melewati di depannya sebisa mungkin. Itulah yang harus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana, apakah orang yang lewat di depannya atau anak kecil yang lewat di depannya itu kemudian membatalkan salatnya? Tentu di sini tadi saya katakan ada hukum yang berbeda antara salat dalam jamaah, salat munfarid sendirian, dan salat sebagai imam dalam jamaah, bukan sebagai makmum. Yang pertama, di dalam salat jamaah maka sutrah itu adalah sutrah imam. Jadi sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Sehingga kalau orang lewat di depan jamaah karena keperluan atau karena sesuatu hal yang lain, bukan di depan imam, maka tidak mempengaruhi sah tidaknya salat tersebut, karena sutrah bagi jamaah atau bagi makmum adalah sutrah yang ada pada posisi imam. Kemudian seorang munfarid yang salat sendirian sama seperti seorang imam di dalam hal ini, karena dia adalah yang terdepan bagi imam, sutrah itu ada di hadapannya, dan bagi munfarid memang dia sendirian, tidak ada sutrah yang lainnya kecuali antara dirinya dengan sutrah yang ada di hadapannya. Nah, bagaimana apabila ada yang lewat di depannya? Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqta'u salat al-mar'il muslim, al-mar'atu wal kalbus aswadu wal himar, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa memutus, membatalkan salat itu apabila yang lewat di depannya adalah al-mar'ah. Maksudnya di sini adalah al-mar'ah al-balighah. Kemudian al-himar, yaitu keledai. Kemudian al-kalbul aswad, yaitu anjing hitam, yang tidak lain adalah syaitan. Karena seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa bedanya al-kalbul aswad dengan al-kalbul ahmar atau kalb yang lainnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa itu adalah syaitan. Dalam hadis ini para ulama kemudian membahas tentang bagaimana salat itu dibatalkan karena orang seperti al-mar'ah al-muslimah lewat di hadapannya, sehingga disimpulkan bahwasanya selain yang disebutkan tidak masuk, ada satu lagi saya lupa dalam satu riwayat, tetapi intinya bahwasanya memang terjadi khilaf di kalangan para ulama antara jumhur al-ulama dengan beberapa ulama. Namun wallahu taala alam, karena thubutnya hadis ini dan karena kesahihan beberapa riwayat dari para sahabat yang menegaskan bahwa dibatalkan salat tersebut jika yang melewat itu adalah seperti yang disebutkan di dalam riwayat, maka yang kuat adalah memang salat itu diulangi.
Adapun anak kecil maka tidak termasuk di dalam hal ini, apalagi kemudian dia juga berada di dalam jamaah, melewati para jamaah. Wallahu taala alam. Ya, seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum ya. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang lebih baiknya kalau dilewati oleh perempuan balik diulang Ustaznya ya. Diulang saja. Barakallahu fikum ya. Jadi kalau anak kecil enggak. Berikutnya ini adalah pertanyaan dari Abu El-Fatan Ustadz. Abu El-Fatan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini, bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nafi, ingin izin bertanya. Apa hukumnya menjadi guru PNS di sekolah yang muridnya mayoritas non-muslim? Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. PNS adalah salah satu tempat untuk kita bekerja, ya, dan kita tahu bahwasanya PNS kalau yang dimaksudkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal, maka itu adalah baik, ya. Orang mengajar itu adalah baik, ya. Kemudian orang bekerja pada bagian telekomunikasi yang dibutuhkan oleh orang, ya, baik, ya. Orang bekerja di tempat transportasi yang dibutuhkan oleh orang, ya, banyak sekali PNS dan itu adalah kebaikan, memberikan manfaat bagi yang lainnya. Kemudian demikian juga dengan mengajar, bahkan mengajar adalah salah satu di antara pekerjaan yang sangat utama, ya. Karena menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan pengetahuan, ya, memberikan manfaat kepada manusia. Dan sebagai PSN setahu saya tidak bisa memilih, ya, tidak bisa memilih karena dia terikat dengan satu ketentuan di mana dia akan ditempatkan, ya. Dia mungkin akan ditempatkan di sekolah di ibu kota atau dia akan ditempatkan di sekolah yang terpencil di garda terdepan, ya. Ya, tentu semuanya itu dengan prosedur-prosedur yang setiap orang pasti tidak mempunyai pilihan atau mempunyai pilihan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, ya. Kalau tidak punya pilihan kemudian dia ditempatkan, ya, di tempat yang seperti itu, maka gunakanlah untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk menebarkan Islam. Saya ingat seorang Yahudi di masa sekarang ini yang masuk Islam, ya, dia adalah seorang, bisa dikatakan adalah pemain profesional begitu, ya, dia masuk Islam karena melihat para pemuda yang sedang pergi ke masjid, sepertinya mereka dalam keadaan damai, sepertinya mereka dalam keadaan tidak ada beban, ya, tertawa lepas bahagia padahal sedang menuju tempat ibadah. Ya, berbalik 180 derajat dengan kebanyakan orang yang dia lihat dalam hedonisme, dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, stres dan sebagainya, ya. Kemudian singkat cerita bahwa dia kemudian masuk Islam, alhamdulillah di malam hari dia menangis terseduh-seduh, kemudian ditanya oleh dai tadi kenapa dia menangis, dia sebut kalian ini adalah orang-orang yang membawa kebaikan, tetapi kalian sangat buruk apabila kebaikan ini tidak kalian sebarkan, ya. Orang tuaku bisa masuk neraka karena mereka, ya, tidak mendapatkan Islam, ya, seperti itu. Oleh karenanya apabila seorang muslim berada di satu tempat, ya, dan dia bisa untuk menyebarkan Islam, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, maka masuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala secara umum sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl, ya, serulah ke jalan Rabbmu, ya, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan lakukanlah mujadalah dengan cara yang baik, ya. Apabila dia bisa gunakan kesempatan itu maka lakukanlah. Tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, terancam akidahnya, kemudian terpengaruh, kemudian mulai ada keraguan pada keyakinan Islam,
maka hendaklah dia berusaha untuk mengajukan semacam mutasi, ya, semacam perpindahan tugas agar diberikan di tempat-tempat yang lebih kondusif untuk keyakinannya, karena keyakinan adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Wallahu taala alam. Seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Albu Elfatan tadi. Sekarang pertanyaan dari Ibu Widya ya, dari Mbak atau Ibu Widya di Sambas, Kalimantan Barat. Pertanyaannya seperti ini, tapi sebelum itu ada telepon masuk Ustaz. Kita persilakan telepon masuk dulu ya Ustaz ya. Baik, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Yodi di Pekanbaru ya. Iya. Silakan Ibu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjut pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama, izin bertanya, bolehkah mengajari anak-anak senam dengan iringan musik? Posisinya saya mengajar di PAUD umum. Alhamdulillah semuanya Islam. PAUD umum ya, pendidikan anak usia dini. Itu saja Ibu. Terus ya, yang keduanya Ustaz. Mengajar senam yang tadi ya? Iya, belajar senam pakai musik. Pakai musik. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya memakai stiker-stiker WhatsApp yang bergerak-gerak seperti misalnya cuma kepala saja seperti emoticon atau seperti gambar-gambar kartun yang tidak lengkap panca inderanya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Itu saja Ibu. Ya, itu aja Pak Bongki. Baik, terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustaz. Silakan dijawab. Pertanyaan pertama tadi, mengajar senam. Ya, seorang guru mengajar senam di pendidikan anak usia dini itu ya sekitar TK ya, sekitar sebelum TK itu pakai musik. Nah, fadhal Ustaz. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, tentang pertanyaan yang pertama, mengajari orang memakai musik. Ya, tentu Ummu Yodi tadi bertanya mungkin karena belum meyakini tentang satu hukum atau meyakini tentang satu hukum. Ya, apabila dia meyakini bahwasanya musik itu adalah haram sebagaimana yang diyakini oleh para ulama, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yakni menjelaskan bahwasanya akan ada di umat ini sayakunu nasun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif, ya, yang menghalalkan ya musik, ya, karena disebut di dalam hadis tersebut adalah ma'azif, ya. Apabila meyakini haram, ya, maka ya tidak boleh haram ya mengajarkan sekalipun anak-anak ya dengan ajaran tersebut, ya, karena bertentangan dengan apa yang disimpulkan oleh para ulama, kecuali kalau umumnya mempunyai keyakinan yang lain dan wallahu taala alam yang kuat di kalangan para ulama karena kejelasan dalil-dalilnya, kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi mayyashrillah wal hadithi, ya. Di situ kata Abdullah ibnu Mas'ud adalah al-ghina, bercampurnya antara al-ghina dengan al-musik ini menjadi sesuatu yang sangat tidak mendidik. Kita semua para pendidik meyakini akan hal itu. Wallahu taala alam. Baik. Adapun bagian yang kedua tentang gambar stiker ya, maka apabila tidak ada wajah yang jelas, ya, insya Allah banyak diberikan toleransi oleh ulama, diantaranya Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala juga menyebutkan tentang semacam kartun yang tidak lengkap atau sebenarnya bukan makhluk hidup, ya, seperti misalnya pensil yang mempunyai tangan, tidak ada kenyataannya di dalam kehidupan ini. Dia hanyalah imajinasi, maka itu tidak termasuk yang
dilarang, atau gambar-gambar yang tidak lengkap, terutama yang tidak lengkap dari sisi malamih al-wajah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan wajah, mata misalnya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Allahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi tidak selama stiker tersebut tidak berwajah lengkap ya Ustaz ya. Tidak berwajah lengkap jadi diperbolehkan ya. Baiklah. Barakallahu Ustaz. Kemudian ini kita sambung Ustaz, pertanyaan yang sempat terputus tadi, tertunda tadi, dari Ibu Widya di Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya. Saat ini anak adalah mahasiswi semester 2 dan berencana jika Allah izinkan ana mau menikah setelah lulus dari S1. Nah, tetapi qadarlah orang tua ana menyarankan untuk mengambil profesi atau garis miring lanjut S2 setelah lulus. Baru setelah itu kemudian menikah. Nah, apakah termasuk anak-anak yang durhaka dan egois jika tidak menuruti kemauan orang tua? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Iya. Kemauan orang tuanya apa, Pak? Menikah, profesi lanjut ke S2 maunya. Orang tuanya maunya lanjutkan ke S2, tapi anaknya maunya nikah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tidak ragukan bahwasanya keinginan-keinginan orang tua yang seperti itu insya Allah berawal dari niat yang baik. Ya. Namun kebaikan tersebut ya adalah kebaikan yang juga akan dijalani oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah putranya atau putrinya. Ya. Sedangkan para ulama menyebutkan bahwa saja nikah adalah sesuatu yang sunnah, di mana seseorang tidak boleh ditahan apabila sudah cukup syarat, sudah memang waktunya untuk menikah, ya. Bahkan bagi orang tua hendaknya memudahkan untuk itu. Ya. Jadi tidak boleh bagi orang tua untuk menahan-nahan putranya atau putrinya di dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW yang bisa jadi pada sebagian orang ya hukumnya sudah menjadi perkara yang harus, yang wajib, bisa jadi ya, karena terdesak oleh kondisi lingkungan, karena sebab-sebab tertentu ya yang tidak hanya bahwasanya itu adalah sunnah Nabi SAW, tapi wajib bagi dia misalnya sudah menjaga kehormatannya misalnya, sehingga jika tidak ada alasan-alasan yang syar'i yang lainnya, maka mestinya tidak diperkenankan bagi orang tua untuk menghalangi putranya atau putrinya untuk menikah. Nah, apakah menuntut ilmu bukan perkara yang syar'i, akan tapi di sini nikah adalah sesuatu yang muqaddam, ya, yang didahulukan karena kepentingan yang zahir dari pertanyaan yang diajukan, wallahu taala alam. Jadi berbakti kepada orang tua adalah perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib dengan beberapa ketentuan. Ya, ketentuan yang pertama, ya, tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini mafhum bagi kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Ya, di dalam hal ini mana yang lebih syar'i, maka itu yang lebih kita pentingkan, lebih kita dahulukan. Ya. Sebagaimana misalnya orang tua misalnya melarang kita untuk mengaji, ya, padahal memang kajian yang benar gitu, maka dalam hal ini tidak boleh bagi orang tua, dan tidak mengapa bagi si anak untuk mencari berbagai upaya jalan untuk mengaji. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua atau mentaati perintahnya jika perintah itu mempunyai tujuan yang benar, yang sahih, ya, maka melanjutkan pendidikan tentu tujuan yang benar, tujuan yang sahih. Namun dalam konteks bertentangan ya dengan kebutuhan untuk segera menikah, wallahu taala alam, dalam hal ini
menikah bukan halangan juga untuk belajar, bahkan bisa dikumpulkan di dalam hal ini antara menikah dan juga melanjutkan studi dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, syaratnya berbakti, mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua adalah tidak ada dharar, tidak ada bahaya kepada si anak, ya. Baik dhararun dini ataupun misalnya dharar jasadi yang jelas, atau dharar mali, atau dharar yang lainnya, bahaya-bahaya yang dijaga oleh al-Islam, ya, dalam hal ini. Kalau ternyata itu bermudarat, dharar kepada anak, maka tentu dalam hal ini menikah adalah sesuatu yang lebih penting. Kemudian bisa disampaikan kepada orang tua tentunya dengan alasan, dengan penyampaian yang baik, yang santun, yang logis, yang bisa dimengerti. Sebab para ulama juga tidak memberikan batasan yang atau dhabit yang pasti di dalam masalah berdurhaka kepada kedua orang tua, tetapi dengan hanya memberikan gambaran umum bahwasanya segala sesuatu yang menyakiti orang tua, baik perkataan ataupun sikap, ya, itu adalah termasuk jenis-jenis kedurhakaan kepada orang tua. Oleh karenanya menggabungkan antara itu, ya, tidak wajib, wallahu taala alam, dalam kasus ini untuk dituruti jika memang sudah mendesak menikah dan sudah ada sebab-sebab untuk itu, namun perlu disampaikan dengan cara yang baik sehingga orang tua bisa menerima apa yang kita kehendaki, wallahu taala alam, sesuai dengan syariah. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi harus disampaikan dengan komunikasi yang baik ya Ustaz ya, kepada orang tua terutama. Baiklah, alhamdulillah ini sudah ada telepon masuk lagi. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari hamba Allah di Magelang, betul? Betul. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, saya dulu belajar sunnah. Nah, ternyata saya baru tahu banyak doa dan hadis yang sudah saya tahu tuh tidak sesuai tuntunan Nabi. Nah, bagaimana kalau kita tuh udah terlanjur mengajarkan ke anak kita seperti itu? Kemudian hadis yang tentang aurat itu statusnya bagaimana ya Ustaz? Soalnya kok saya cari tidak ada itu yang inna nuhina itu Ustaz. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hamba Allah di Magelang atas teleponnya. Tafadhal Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, tentang doa-doa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan sudah terlanjur diajarkan. Ya, banyak sekali hal yang seperti ini terjadi, tidak hanya di kalangan kita para talabul ilm, para penuntut ilmu, di kalangan teman-teman, sahabat-sahabat, ya, yang baru hijrah, bahkan para ulama. Ya. Para ulama sampai kepada mereka dalil, ternyata dalil tersebut adalah dalil yang dhaif, kemudian mereka rujuk. Kita tahu ya bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala masyhur banget ya dengan qaulun qadim wa qaulun jadid. Kenapa? Ya, perubahan itu adalah sesuatu yang biasa tatkala itu memang berdasarkan ilmu. Karena itulah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, ketika ilmu kita ya misalnya pada satu doa, ya, kita amalkan alhamdulillah ikhlas dan barangkali istilahnya sudah berpahala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang sesuai dengan amalannya masing-masing, ya. Kita tahu bahwasanya amalan itu harus sesuai dengan sunnah, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terhalang ya untuk mendapatkan itu karena sebab-sebab, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin berikan pahala yang sesuai dengan apa yang dia sudah usahakan. Kemudian ternyata setelah itu
sampai kepada kita ilmu yang lebih benar, maka kewajiban kita mengikuti yang lebih benar, sebagaimana para ulama melakukan itu, bahkan para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, ya. Dan zahir dari para ulama, apabila ada dalil yang sahih, maka itulah yang mereka ikuti. Fatwa madhabi, maka oleh karena terlanjur, ya kita harus merubah, ya. Bagaimana cara merubahnya? Ya, kondisional sekali, ya, karena bagi diri kita mungkin karena kita udah tahu, udah langsung kita tinggalkan yang lama, ya, kita pelajari doa-doa yang sesuai dengan sunnah jika itu adalah memang zikir dan doa yang muqayyad. Artinya misalnya doa setelah wudhu, ya, misalnya doa iftitah dan seterusnya, ya, bagi diri kita. Bagi orang lain, ya, dan anak kita misalnya, ya, kita dalam hal ini mungkin mempunyai cara yang berbeda, ya, karena orang lain ada ketentuannya, anak kita ada ketentuannya. Adapun anak kita sendiri, maka ya kita bisa jelaskan, tidak langsung mengatakan misalnya bahwa itu salah dan sebagainya, kecuali kalau memang berbahaya. Kadang ada misalnya doa ternyata mengandung syirik, ya, kita harus langsung benar-benar menjelaskan bahwa itu nggak usah dipakai lagi, kan gitu. Tapi kalau ternyata tidak sampai seperti itu, kita bisa katakan bahwa ini ada doa yang lebih bagus, ya, tergantung usianya. Kita tidak tahu dari pertanyaan ibu tadi, ya, misalnya anak yang bisa diajak bicara, mungkin anak SMA, anak SMP, anak SD, mungkin ini sekarang hafalkan doa ini, mungkin dia nurut, kok ibu beda ya, doa itu ada banyak yang ini ternyata benar-benar dari Nabi kita. Ya, itu adalah cara untuk kita menyampaikan dan merubah, tapi intinya adalah kita melakukan perubahan karena perubahan ilmu yang terjadi. Adapun pertanyaan yang kedua tentang aurat, belum sampai kepada ingatan saya tentang apa yang dimaksudkan, wallahu ta'ala alam. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban antum kepada Ibu hamba Allah tadi yang di Magelang. Semoga Ibu yang bertanya tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi, ya. Alhamdulillah, insya Allah, ya. Berikutnya ini pertanyaannya Ustadz dari nah ini Masya Allah nih pertanyaannya dari Fakhrul Nofriansyah di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Nafi, izin bertanya Ustadz, dalam pelajaran sejarah di sekolah saya banyak sekali yang disebutkan nama zaman-zaman. Salah satunya adalah zaman es. Nah, apakah kita sebagai umat muslim boleh percaya dengan hal-hal tersebut? Jazakallah khairan Ustaz. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jadi beda antara ilmu dengan sekedar pengetahuan, ya. Yang dikatakan ilmu tentu adalah sesuatu yang secara sistematis sudah sampai kepada satu keyakinan, apakah itu ilmu sejarah atau ilmu yang lainnya, ya. Adapun sekedar pengetahuan artinya adalah suatu informasi yang bisa jadi benar, yang bisa jadi salah. Kalau itu ada di pelajaran sejarah, nampaknya kita semuanya mungkin pernah mempelajari, cuma saya lupa juga Pak Bongkis. Ya, tentang urutan-urutan itu, wallahu ta'ala alam. Yang jelas bahwa ilmu dalam hal ini ada yang disebut dengan ilmu yang daruri dan ada ilmu yang disebut dengan nazari, ya. Ilmu daruri itu adalah ilmu yang semua orang tahu karena ya tidak bisa tertolak karena sudah langsung mengerti, ya. Misalnya bahwa api itu membakar, ya. Itu pengetahuan.
Anak kecil kan belum tahu mungkin, atau bahkan kalau api itu panas, ya dia belum tahu ya. Tapi bagi orang dewasa sudah jelas mengerti ya, karena dia merasakan, karena dia menyaksikan. Itu adalah perkara yang daruri ya, bahwa itu ilmu daruri, tidak bisa tertolak ya, memang faktanya demikian. Kemudian ada ilmu yang sifatnya adalah nazari, yaitu membutuhkan penelitian, ya, membutuhkan pembuktian. Ya. Demikian pula dalam masalah ini adalah ilmu sejarah tersebut. Ya. Nah, sejarah itu bagaimana dibuktikan? Ya, pasti ada prosedurnya untuk membuktikan kebenaran sebuah sejarah. Selagi bahwa itu adalah terbukti secara penelitian nazari, maka itu disebut ilmu nazari, bahwa itu adalah ilmu ya. Tapi tidak sampai kepada pembuktian, ya taruhlah itu sebagai sebuah pengetahuan di mana bisa benar, bisa salah, masih ada kemungkinan-kemungkinan, dan banyak sekali perkara-perkara di dunia ini yang masih sampai pada derajat seperti itu, masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jika kita misalnya bertanya, benarkah manusia sampai ke bulan? Ya, siapa yang bisa membuktikan dengan sebenar-benarnya, bahwa itu masih menjadi perdebatan ya. Maka ya semacam pengetahuan yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, ditempatkannya lebih selamat pada posisi tersebut, kecuali yang memang sudah terbukti ya. Kecuali juga apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apakah itu kaitannya dengan perkara duniawi, atau lebih khusus lagi adalah perkara dini, perkara syariat, karena yang disebutkan ilmu itu oleh para ulama adalah naqlun musaddaq atau qaulun alaihi, jadi ya, sebuah nukilan yang benar ya, Al-Quran yang benar atau hadis yang sahih ya, atau qaulun, sebuah perkataan yang ada dalilnya, yang ada bukti kebenarannya. Kalau itu dalam syar'i, maka dalil-dalil syar'i tentunya. Nah, kalau ada berita dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW tentang perkara dunia, bahwasanya dunia ini katakanlah akan hancur, ya kita langsung percaya ya, bahwa benar-benar akan hancur, kita langsung yakin. Nah, jadi kembali lagi bahwa ada nazari dan ada daruri ya. Nampaknya yang disebutkan itu adalah perkara yang nazari, yang membutuhkan pembuktian. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu ya Ustaz ya, barakallahu fiikum Ustaz ya. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang di dalam pelajaran-pelajaran ilmu dunia itu masih perlu pembuktian kembali ya Ustaz ya. Nah, tadi malam saya juga mimpi Ustaz ke bulan. Tapi cuma mimpi. Tapi jangan dijadikan dalil. Iya. Barakallahu fiikum Ustaz, masyaallah. Baiklah, ini berikutnya pertanyaan dari Ilham, Bapak Ilham di Bogor, Jawa Barat, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Bolehkah seorang muslim belajar dan memanfaatkan kemajuan teknologi? Apakah perilaku mengikuti perkembangan teknologi termasuk cinta dunia yang terlarang? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Nah. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi huda ila yaumin nalqah. Ya, jadi Nabi SAW memang memperingatkan akan dua penyakit ya, hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatu al-maut, dan membenci kematian ya. Dunia macam-macam ya, tidak hanya teknologi ya. Harta adalah dunia ya, keluarga, istri, wanita ya, dalam kapasitas sebagai bagian dari kehidupan dunia, maka itu adalah dunia ya. Karena semua yang berada di dunia ini, kalau kemudian kita mencintainya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti itu adalah cinta yang terlarang ya. Jadi ada
mahabbatullah, ya. Ada mahabbatun fillah, ya. Ada mahabbatun ma'allah, ya gitu ya. Ya, ada cinta kepada Allah, ada cinta karena Allah, ada cinta bersama, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada yang lainnya. Ya, termasuk adalah cinta dunia. Ya, tinggal bagaimana dia menempatkan kecintaan kepada dunia itu, apakah kemudian mendukung, ya, untuk cinta kepada Allah, ya, dalam rangka cinta kepada Allah, dalam rangka akhirat, atau melalaikannya, ya. Kalau ma'allah dalam arti sudah syirik begitu, ya, dalam arti sudah syirik maksud saya, ya, maka itu adalah sesuatu yang terlarang. Atau cinta dunia yang kemudian melalaikan, maka minimalnya adalah sesuatu yang harus dijauhi, besar dan kecilnya tergantung bagaimana dia melalaikannya, ya. Nah, teknologi, ya, termasuk salah satu dari bagian dunia, ya. Tetapi sesungguhnya Islam, ya, menganjurkan untuk mempelajari teknologi, ya. Hadis yang sangat umum, ya, dari Nabi SAW, dan ini juga pernah dikatakan oleh salah seorang ulama dalam bab teknologi ini adalah ihris ala man yanfa'uk, ya, wasta'in billah. Ya. Jadi kita semangat untuk mempelajari, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, bagi dirimu, yakni manfaat dunia dan manfaat ukhrawi, ya. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu tentang teknologi, ilmu tentang transportasi, ilmu tentang bagaimana penggunaan sumber daya alam, ilmu tentang tata kelola kota, ilmu tentang bagaimana mengelola dan mengurusi masyarakat, ya, itu semuanya adalah perkara-perkara yang apabila dalam rangka memberikan manfaat dan berguna untuk Islam, kaum muslimin, untuk perkara akhirat kita, maka Islam menganjurkan untuk hal tersebut, ya. Bahkan kalau kita ingat, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam perang Khandaq misalnya menggunakan teknologi apa? Teknologi parit, ya kan? Parit yang dalam perang-perang Arab waktu itu tidak dikenal, dan ide itu adalah dari Salman Al-Farisi. Begitu pula ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat tentang ta'birun nahal, pembuahan kurma, ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, arti, ya, dipelajari, ya, dilakukan selagi itu manfaat, ya. Bahkan Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, ya, membuat baju besi yang lentur, ya. Waktu itu baju-baju besi dalam keadaan kaku, gitu, ya, dalam keadaan keras, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam untuk membuat baju besi yang lentur. Nah, oleh karenanya Islam, ya, mendukung bahkan kemajuan teknologi yang memberikan manfaat bagi manusia. Tapi kalau sudah melalaikan, disitulah batas-batas di mana secara umum teknologi itu adalah untuk kebaikan, tapi bagi satu dua orang mungkin dia harus paham mana batasan-batasan untuk dirinya sehingga dia tidak terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi selama teknologi itu bisa mendukung agar dapat bertakwa kepada Allah lebih baik, maka dikejar, ya Ustaz, ya, ditekuni boleh, Ustaz, ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaannya berikut ini dari Hilal Kurniawan, Ustaz. Hilal Kurniawan. Semoga kita masih memiliki waktu ini, kita masih memiliki 8 menit insya-Allah. Hilal Kurniawan bertanya seperti ini, Ustaz, di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan, Ustadz, jika saya mendapat nilai yang buruk di raport yang dimana sekolah tersebut tidak peduli dengan Islam serta juga memberikan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ditambah lagi banyak kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang di sekolah tersebut, termasuk murid-murid dan guru-guru di sekolah itu. Mohon nasihatnya, apa yang saya harus lakukan, ya Ustadz? Hilal Kurniawan, Semarang, Jawa Tengah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Mungkin akhuna Hilal,
mungkin pertanyaannya, apakah saya harus bertahan di sekolah yang banyak kemungkaran? Iya, dia pakai cara halus ini, cara halus. Iya. Ya, tidak ada hubungannya antara nilai buruk dengan kondisi di sekitarnya secara kewajiban pribadi. Ya, kalau secara tidak langsung ya kondisi di sekitar mungkin mempengaruhi kita. Tapi kewajiban pribadi dia tetap harus belajar, dia tetap harus pinter, dia tetap harus memahami pelajaran, dia tetap harus mendengar ketika gurunya menyampaikan. Itu adalah kewajiban dirinya sebagai seorang siswa. Ya, sungguh kita tidak berharap bahwa saudara kita Hilal salah paham sehingga seakan-akan menimpakan keburukan nilai tersebut pada kondisi yang ada di sekitarnya. Ya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah kita muhasabah kepada diri kita. Kenapa nilai tersebut adalah nilai yang tidak baik, apalagi beliau juga tidak menyebutkan nilai pelajaran apa yang tidak baik itu. Jangan-jangan pelajaran agamanya juga nggak baik. Ya, ya. Jadi dalam hal ini akhuna Hilal agar melakukan muhasabah tetap semangat saja, perbaiki nilai dengan cara yang dibenarkan. Contoh di sekolah ada remedial, ya, ada penugasan sehingga nilainya menjadi lebih baik, sehingga dia naik tingkat sehingga nanti lulus, dan itu mungkin akan lebih baik kalau dia ternyata sudah di tingkat akhir, ya tinggal memperbaiki nilai lulus, ya, kemudian dia cari sekolah yang lebih baik. Ya, adapun kaitannya dengan lingkungan sekitar, maka seperti yang kita jawab pada pertanyaan tadi sekitar PNS kurang lebih, ya, bahwasanya kewajiban seorang adalah berupaya untuk ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jaga diri dan juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan ketentuan syariatnya, bagaimana melakukan nahi mungkar kepada guru, bagaimana melakukan nahi mungkar kepada teman sesuai dengan cara dan hikmah yang diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bila itu tidak mungkin dan dia masih terpaksa bertahan di tempat yang seperti itu, maka jagalah diri, ya. Karena menjaga diri tetaplah kewajiban dimanapun kita. Ya, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya di tengah umat jahiliyah. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul di tengah tantangan kerusakan yang sudah sampai pada puncak-puncaknya. Ya. Tapi itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita bahwa mempertahankan kebaikan diri itu adalah kewajiban bagi seorang Muslim, dan apabila kita berhasil maka kita akan memberikan efek positif bagi orang-orang di sekitar kita. Namun jika dia tidak bisa menjaga diri pada tempat tersebut, ya, maka hendaklah dia cari tempat yang lebih baik, tempat yang lebih aman, yang lebih bermanfaat dunia dan akhirat baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti ini masih bisa satu lagi nih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan nih Ustaz. Masih ada 5 menit, tapi ini seperti ini insya Allah kamu antum bisa jawab dengan tepat nih Ustaz nih. Kasihan nih pengen nanya nih. Dari Adit Septiadi Ustaz. Adit Septiadi di Jawa Barat, Kuningan. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nafi, izin bertanya. Bolehkah kasih nama anak dengan nama Umair atau orang yang tertinggi? Barakallahu fikum. Umair orang yang tertinggi. Umair. Boleh atau tidak? Ya, Allah Ta'ala alam. Jadi mungkin kalau itu dari kata alif mungkin maksudnya adalah Amir, ya. Iya. Amir, ya. Kalau dengan kata Ain kan kayaknya apakah maknanya adalah orang yang tertinggi? Nah. Ya, jadi Amir atau Umair sesungguhnya tidak masalah, tetapi bahwa
yang tertinggi itu yang dimaksudnya seperti apa, wallahu taala alam. Jadi persangkaan antum keliru, Mas Pongki, saya bingung terhadap pertanyaannya. Iya, saya hanya membacakan apa yang tertulis. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi sudah cukup banyak antum menjawab pertanyaan hari ini, sudah banyak membantu jamaah yang bertanya ke www.website.dawanfatwa.com. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu antum. Semoga pekan depan antum tetap punya waktu untuk melayani kami semua yang ada di sini. Barakallahu fikum Ustaz atas waktunya hari ini. Ya baiklah, bolehkah acara ini kami tutup? Nah. Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita di sore hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama dengan Ustadz yang sama. Dan kami masih tunggu pertanyaan berikutnya seputar tarbiyah Islam pendidikan di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Barakallahu fikum. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah